Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, selamat pagi dan salam damai. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus, kita bertemu lagi dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini 17 September 2022 bersama hari Sabtu, Minggu biasa ke-24. Bacaan Injil dipetik dari Santo Lukas bab 8 ayat 4 hingga 15. Mari bersama kita mendengar dan merenungkannya. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitkannya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi kurnia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Perumpamaan tentang seorang penabur sudah akrab di telinga kita. Benih itu ialah sabda Allah yang akan menghasilkan buah dalam hati yang terbuka atau di tanah yang subur. Namun benih iman yang ditabur dalam hati kerap kali dikacau, diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Namun dalam tanah
kehidupan yang tidak subur, Allah tetap bekerja dan memberikan pertumbuhan. Lantas, seterusnya, apa yang kita harus lakukan? Sudah terkasih, kita perlu bertekun merawat benih iman yang ditanam Allah di dalam hati kita. Tuhan Yesus bersabda dengan jelas, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar agar dapat bertumbuh." Kita perlu sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah. Dengan mendengarkan suara Allah, kita dapat menemukan kasih sejati yang menghendaki kita selamat dan mengasihi sesama. Kerap kali kita tergoda untuk mendengarkan suara-suara lain yang justru menjauhkan kita dari Allah. Maka marilah kita mengasah dan bertekun mendengar pendengaran kita dengan berdoa, mendengarkan sabda Allah, meresapikannya dalam hati, dan berbuah dalam hidup dan relasi dengan sesama. Lebih relasi kita setiap kali bersama Tuhan. Sudahkah kita mendengarkan suara Allah yang berbisik dalam hati kita? Saudara-saudara terkasih, biasanya lah kita bertekun dan mendengar bisikan Tuhan selalunya diadakan di saat teduh. Di sana kita mendengarkan Dia. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami sungguh-sungguh mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.